Balik lagi sis, semangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amor dimanapun Anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, tak kurang di satu apapun, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sahabat Amor, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tips cara atau bagaimana apa yang akan dilakukan atau yang harus dilakukan bila mana kita akan mulai usaha. Sahabat Amor, saat kita memutuskan untuk usaha, kita harus memiliki pondasi yang kuat, yaitu kita harus yakin dan benar-benar sudah memiliki ilmunya di bidang usaha yang mau kita jalani. Nah, karena tidak sedikit pelaku usaha berhenti di tengah jalan dengan alasan berbagai macam kendala. Untuk itu, sebelum kita mulai, sebaiknya lakukan beberapa langkah untuk meminimalisir hal itu terjadi. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Mari kita bersama-sama simak hal berikut. Nah, yang paling utama saat kita akan mulai usaha, kita terlebih dahulu berdoa minta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa kita dimudahkan dalam segala urusannya. Berikutnya tidak kalah pentingnya, yaitu kita harus minta doa restu dari kedua orang tua kita. Setelah itu kita baru mulai langkah-langkah berikut ini. Nah, yang pertama Anda harus lakukan ialah riset. Sebagai pengusaha, kita tentunya sudah mengidentifikasi usaha apa yang mau kita jalankan. Namun sebelum ide itu diaplikasikan dalam sebuah usaha, lakukanlah riset kecil-kecilan mengenai seberapa besar usaha tersebut akan berhasil. Nah, hal ini perlu mendapat jawaban saat melakukan riset tersebut. Nah, dalam melakukan riset, hal penting ini yang wajib kita ketahui, yaitu apakah produk yang akan kita jual diminati masyarakat. Kita harus tahu jawabannya di saat itu. Nah, selanjutnya di tempat mana kita harus memasarkannya. Dan bagaimana pula dengan kompetisinya itu persaingannya. Apakah ada pengusaha lain di tempat tersebut yang menjual produk yang sama atau yang serupa? Bagaimana peminat pasarnya? Hal kecil ini perlu kita pahami dan harus menemukan jawabannya sebelum kita mulai usaha atau memilih tempat yang mau kita pergunakan nantinya. Nah, yang kedua tentunya kita harus membuat perencanaan. Sebelum kita mengaplikasikan ide usaha tersebut menjadi kenyataan, lakukanlah perencanaan yang matang karena itu akan memandu Anda untuk menjalankan usaha mulai dari awal pembentukan sampai rencana pengembangan. Jika ingin mencari dukungan pendanaan dari lembaga keuangan, rencana bisnis tersebut menjadi sebuah keharusan. Karena dari situlah mereka dapat memvalidasi ide usaha Anda sekaligus melihat prospek usaha yang akan Anda jalankan. Nah, yang ketiga tentunya kita harus rencanakan keuangan. Untuk mulai usaha kecil memang tidak dibutuhkan banyak uang, namun tentu saja tetap dibutuhkan investasi awal yang akan digunakan untuk menutupi pengeluaran sebelum menghasilkan keuntungan. Maka dari itu penting untuk membuat perencanaan keuangan, termasuk memperkirakan apa saja kebutuhan serta pengeluaran selama minimal 3 bulan sampai 6 bulan ke depan, mulai dari biaya sewa tempat, pemasaran, produksi, gaji pegawai, stok barang, dan sebagainya.
Nah, setelah memiliki penghitungan kasar, maka Anda bisa memikirkan sejumlah cara untuk mendanai usaha Anda, termasuk melalui pembiayaan baik dari hasil tabungan atau dari kredit usaha rakyat ataupun dari sumber lainnya. Dengan mengetahui penghitungan tersebut, kita sudah bisa membuat rencana untuk mulai usaha. Nah, yang keempat, tentunya kita harus mulai pilih dan daftarkan nama brand Anda. Nama usaha atau brand memiliki peranan penting dalam setiap aspek bisnis. Pastikan Anda memikirkan semua implikasi potensial ketika memiliki nama usaha atau kita memilih nama usaha atau brand. Setelah itu Anda juga bisa langsung daftarkan nama brand tersebut. Anda juga bisa segera membuat website agar usaha tersebut dikenal secara online. Nah, yang kelima, tentunya kita harus promosikan usaha Anda. Setelah usaha berjalan, Anda harus mulai menarik pelanggan. Maka saatnya untuk membuat rencana pemasaran. Jelajahi ide-ide pemasaran, bagaimana cara mempromosikan usaha yang paling efektif. Satu contoh, bisa gunakan media sosial Anda dan juga bisa menggunakan layanan GrabFood, juga GoFood, dan banyak yang lainnya. Nah, begitulah sahabat Amor, ide dari saya atau sedikit tips dari saya untuk memulai usaha Anda. Dan ingatlah sahabat Amor, bahwa kesuksesan tidak akan terjadi dalam waktu semalam. Maka lakukanlah rencana usaha Anda secara konsisten untuk meningkatkan peluang keberhasilan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.